Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita masih kuat, masih bertahan, dan masih bisa tersenyum meski hidup kadang kayak sinetron. Penuh drama, tangisan, dan kadang tokohnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi hidupnya ngenes. Selamat datang di episode Umika Media Podcast. Seperti biasa bersama Kang Adi Suryadi yang insya Allah hari ini mau ngebahas soal satu hal yang kadang kita alami diam-diam. Apa itu? Putus asa. Oke, jangan kemana-mana. Kita semua pasti pernah ngerasa capek banget. Udah usaha maksimal, hasilnya jong. Udah ngasih perhatian, dianya ghosting. Udah berdoa tiap malam, tapi kayaknya Allah belum juga mengabulkan doa. Tapi tenang, sahabat dan teman-teman. Kamu bukan satu-satunya. Bahkan para nabi aja pernah merasa lelah. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka dengan kita. Mereka itu nggak nyerah. Putus asa itu muncul bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita lupa. Kita nggak sendiri, ada Allah. Ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam, anaknya Nabi Yusuf alaihissalam hilang, dipisahkan bertahun-tahun, tapi beliau menyerah? Enggak. Beliau bilang dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 18 yang artinya kesabaran itu indah dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Masya Allah ya, itu para nabi loh. Kalau kita nggak yakin, tapi harus berusaha, insya Allah. Kalau kita baru nggak dibales aja sama orang yang kita sukai, udah mau uninstall WhatsApp, pindah ke planet Mars. Kadang hidup itu kayak wifi di kos-kosan. Sinyalnya lemah, koneksinya putus-putus, tapi kita tetap nungguin. Kenapa? Karena kita yakin nanti juga reconnect. Nah, harusnya gitu juga sama harapan kita. Jangan buru-buru cabut, tunggu aja. Mungkin sinyal doa kamu lagi buffering. Karena Allah itu nggak tidur. Rezeki, jodoh, bahagia semua udah ditulis. Putus asa itu penyakit dan obatnya cuma satu. Percaya sama Allah. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Berarti kalau kita beriman
ya harus optimis. Meskipun realita kadang menyakitkan kayak lihat saldo ATM 5.000. Dekat sama Allah, gak usah malu curhat ke Allah, malah itu yang paling aman. Yang kedua, jangan bandingin hidupmu sama orang lain. Mereka upload di IG, di Facebook, di TikTok, itu highlight, bukan behind the scan. Yang kamu lihat tuh hasil filter, bukan fakta. Yang ketiga, cari teman yang positif. Hindari teman yang hobinya bilang, udahlah ngapain usaha. Teman kayak gitu bahaya, dari bikin sinyal lemot kalau teman kayak begitu. Yang keempat, ingat momen kamu pernah kuat. Lihat ke belakang, kamu tuh hebat, udah sejauh ini, masa mau menyerah? Sekarang mari kita sama-sama tutup dengan doa. Ya Allah, ketika hati ini lelah, ketika harapan rasanya sirna, kuatkanlah kami, berikan kami semangat baru, sinar harapan yang tak padam. Jangan biarkan kami menyerah, karena kami tahu Engkau selalu bersama kami. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat kamu yang lagi ngerasa drop hari ini, ingat ya, kadang Allah nggak langsung ngasih kamu apa yang kamu minta, tapi Allah sedang menyiapkan yang kamu butuhkan. Kegagalan itu bukan akhir, tapi tanda kamu sedang belajar jadi lebih baik. Dan kalau masih sedih juga, ingat, es krim aja lumer, apalagi hati kamu yang lembut. Jangan keras terus sama diri sendiri ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa syukur itu kunci bahagia. Saya Kang Adi Suryadi pamit undur suara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.